Oke, kita simpan dulu. Kita masuk ke sesi berikutnya kepada Bu Esti. Waktu dan tempat kami sediakan. Silakan Pak. 10 menit dari sekarang. Ya. Mari Bu Esti. Ya, supaya interaktif. Shalom. Shalom. Judul presentasi saya adalah kita berhutang ke Amir Syarifuddin, kisah yang belum selesai. Dalam perenungan saya melihat tonggak-tonggak peristiwa fakta yang terjadi, Amir itu adalah bapak bangsa. Jadi dia ikut Sumpah Pemuda sebagai bendahara melalui organisasi Yong Batak, dan dia juga ikut Yong Sumatera dari Muhammad Yamin. Jadi ikut, kemudian dia adalah seorang dekonstruksi ya, tukang bongkar, tapi memang betul dia tidak mampu mengintegrasikan elemen-elemen yang dibangun. Nah, kemudian di dalam perjuangannya untuk Indonesia merdeka, dia non kooperatif, ikut partai 2 kali. Partai yang kedua itu Gerindo, visioner. Jadi dia melihat Indonesia itu tidak basis identitas fisik, tapi Indo, Tionghoa boleh masuk. Jadi ini kalau orang Batak kembali ke sukuisme lebih kalah dari Amir Syarifuddin. Memang ini pribadi yang kontroversi unik. Jadi pada tahun sebelum Jepang masuk, harusnya Amir itu karena dia non kooperatif, dia harusnya dibuang ke Digul, lalu oleh teman Belandanya ada rundingan, kamu dibuang ke Digul atau kerja untuk Belanda. Nah, itu bagian dari dia bisa dekat dengan pemerintah Belanda. Nah, pada waktu sebelum Jepang masuk, Amir dapat duit berapa gulden untuk membangun gerakan anti-fasis. Ini yang paling penting ini, yang belum pernah dikaji oleh orang-orang. Amir ini dekat, sebetulnya sekutu dengan Syahrir yang pandangannya antara sosialis komunisme. Dan Bapak Ibu sekalian, Indonesia itu konstitusinya sosialis. Jadi kalau sekarang jadi kapitalis liberal, ini sudah salah. Nah, pada waktu Belanda datang, Soekarno sama Hatta kan berkooperasi sama Jepang ya, ikut Romusha, kemudian juga ikut membunuh banyak orang, itu nggak pernah dibahas ya. Amir dengan Syahrir di bawah tanah menggerakkan orang untuk melawan Jepang. Orang-orang gerakan bawah tanah ini yang memungkinkan pada waktu Belanda datang kembali yang bergerak. Kalau enggak, Indonesia itu negara boneka Jepang dan memang Soekarno. Nggak mungkin waktu itu Belanda memikirkan tidak mungkin Indonesia itu bisa disatukan. Itu mission impossible. Nah, ini sebetulnya apa yang dilakukan oleh Amir membangun gerakan bawah tanah ini, yang kemudian oleh Syahrir ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan dan Menteri Penerangan, dan kemudian Amir ini yang menggerakkan pelajar masyarakat melawan Belanda. Kalau tidak, keberadaan orang Indonesia sudah tidak ada, memang nggak ada gitu. Ini sebetulnya jasa dari Syahrir dan Amir. Karena itu dia dipertahankan menjadi Menteri Pertahanan itu sampai 48. Nah, 48 itu kemudian kan Amir jadi Perdana Menteri, mengganti Syahrir yang dianggap gagal. Kemudian melakukan perjanjian Renville karena ada aksi milisinya Belanda pertama melakukan itu. Nah, kemudian di dalam perjanjian ini Masyumi menolak, tidak mau ikut kabinetnya Amir Syarifuddin.
Nah, Renville ini Amir dinilai gagal karena wilayah Indonesia itu menjadi kecil, semakin sempit gitu. Itu sebetulnya yang membuat dia frustrasi luar biasa. Dan kemudian dia memang di dalam waktu perang itu memang melawan kabinetnya Hatta. Amir diturunkan sebagai Perdana Menteri, kemudian diangkat Hatta. Kemudian musuh datang, 48 awal itu datang dan kemudian melakukan gerakan perlawanan dengan buruh tani yang sosialis itu memang melawan gitu. Jadi perlawanan itu pada waktu dia ada pemberontakan Madiun itu mau memasuki aksi militer Belanda yang kedua. Amir ditangkap dan ada 12 orang, 4 orang setuju dia dibunuh, 4 tidak setuju, 4 tidak bersuara. Soekarno mengatakan tidak boleh dibunuh, tapi oleh Gatot Subroto ya, beliau dibunuh. Nah, pada waktu Amir Syarifuddin menjadi menteri, dia yang mengutus Syahrir ke PBB untuk mendapatkan pengakuan internasional. Jadi sebetulnya kalau kemerdekaan ini adalah hasil kolektif bapak-bapak bangsa ini, dan Amir Syarifuddin itu adalah salah satu bapak bangsa. Kalau nggak ada dia, itu momen-momen kritis ya. Kalau di dalam keadaan normal memang tidak bisa diterapkan model seperti itu. Nah, apa yang kita berutang? Pertama, integrasi kekristenan dan nasionalisme ini banyak cerita. Dia tidak hadir bingung secara pribadi, menjadi Kristen sekali, tapi tidak bisa mengintegrasikan diri ke dalam struktur kekristenan, bahkan berkonflik dengan Prabowo Winoto. Lalu yang kedua, kita harus menyelesaikan meneruskan pemikiran tentang sosialisme dalam demokrasi dan republik, di mana negara ini dimerdekakan untuk kepentingan semuanya, bukan hanya golongan elit tertentu. Saya kira itu, dan memang di dalam konteksnya kemudian kan, nah ini yang penting, jangan 5 menit. Jadi ada 3 paradigma adanya bangsa Indonesia. Dulu Indonesia itu adalah menjadi pusat persinggahan perdagangan, tidak ada pemikiran, hanya lewat. Tapi banyak peradaban hadir di Indonesia, membentuk, menanamkan, berinvestasi. Nah, pada waktu Indonesia merdeka, lahirnya Pancasila itu sesuatu yang sangat dahsyat. Karena itu saat ini dalam krisis juga politik ini, Indonesia ini akan bisa menjadi pusat pemikiran politik, dan banyak yang menyebut pusat pemikiran Islam karena dia ramah ke minoritas, mengakui kesetaraan perempuan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang penting. Kalau dalam renungan saya, dunia ini di dalam memandang dunia manusia itu ada 3 golongan. Golongan pertama itu materialisme. Jadi materi yang membentuk jiwa, dan ini yang paling dominan karena komunisme dan sebagainya. Jadi orang neuroscience, orang saintis itu di sini. Nah, golongan yang kedua itu adalah roh yang menubuh, percaya bahwa hidup itu berlangsung terus, roh yang menubuh. Nah, ini menjadi paradigma pemikiran Timur, dan Indonesia di sini, dan sisa-sisanya sekarang masih sangat kuat. Nah, yang di tengah adalah ini golongan yang evidence based ini, dengan mengakui evidence based tapi juga percaya tentang roh menubuh. Bapak Ibu sekalian, orang veteran seperti saya yang sekarang umur 64 tetap harus berjuang, karena Indonesia membawa paradigma roh yang menubuh ini yang akan menyelamatkan peradaban.
anak muda sekarang ini dibangun oleh paradigma materialisme yang membentuk jiwa. Akibatnya kalau kita ngomong secara praktis, kemampuan resiliensi daya tahan untuk menghadapi penderitaan itu kecil. Jumlah angka bunuh dirinya tinggi. Tapi kalau orang dibangun dengan paradigma roh yang menubuh, dia mempunyai kekuatan resiliensi karena penderitaan itu yang membentuk jiwa. Nah, kita lihat politisi muda kita semua itu kan adalah karbitan karena dia tidak dibentuk oleh itu. Karena itu Amir Syarifuddin bagian dari orang yang percaya tentang roh yang menubuh. Hanya pada waktu itu bacaannya tidak sebaik sekarang. Karena itu kita bagian yang harus menyelesaikan. Nah, di dalam membangun pemikiran peradaban Indonesia yang akan menjadi pusat pemikiran politik dan Islam, apakah ada Pancasila, posisi Kristen Protestan itu di mana? Itu yang paling penting gitu ya. Nah, karena sudah 10 menit saya punya jawabannya, tapi biarlah menjadi pertanyaan dulu. Terima kasih. Oke, kita berikan aplaus yang luar biasa buat Bu Esti.